One, two, three, four. Ngompol, ngomong politik. Ngompol, ngomong politik. Ngompol, ngomong politik. Selamat pagi, siang, sore, malam, bosku. Taruh dulu, coy. Jumpa lagi di acara ngompol. Bukan acara sih, di konten ngompol episode 2. Jadi ini adalah tempat kalian untuk menghujat saya. Jangan menghujat orang lain ya. Berikan komentar yang jelek-jelek buat saya, gak apa. Yang penting kalian bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran Anda, gitu lah. Biar gak stres gitu kan, bro. Sambil ngopi, coy. Jadi ngompol kali ini saya mau membahas tentang pendidikan. Jadi ngompol ini kan ngomong politik, bukan ngomong politik melulu ya, bro ya. Bebas mau ngomong apa aja. Tuh, batuk bro. Jadi bagi kalian yang mau ngebahas sesuatu, silahkan tulis di kolom komen. Nanti saya akan coba bahas apa adanya sesuai dengan apa yang saya tahu. Karena kemungkinan yang saya tahu salah atau benar, saya juga kurang tahu, bro. Jadi menurut kita benar, menurut orang lain nggak benar. Itu kan pasti ada ya kemungkinan seperti itu. Tapi ini mau saya jadiin wadah buat kalian sharing, ngomong apa yang menurut kalian benar. Dan kalau apa yang saya omongkan salah, silahkan dihujat di komen yang jelek-jelek. Gak apa, bro. Karena komen yang jelek dapat membangun. Yeay. Jadi kembali ke topiknya. Kali ini saya mau ngomongin tentang pendidikan. Jadi saya kan tinggal di Jepang, bro ya. Jadi sistem pendidikan di Jepang, perbedaannya apa sih dengan sistem pendidikan di Indonesia yang pernah saya alami dulu. Jadi bukan yang sekarang, bro ya. Kayak sekarang mungkin udah ada kemajuannya, saya juga tidak mengikuti. Tapi yang saya rasakan dulu dengan yang saya tahu sekarang di Jepang, karena anak saya juga sudah bersekolah. Anak yang besar udah SD kelas 4, dan anak yang kecilan dia di playgroup, dititipkan dari umur 1 tahun. Jadi saya mau membahas mulai dari yang playgroup lah. Kalau di kita anggapnya TK lah. Kalau di Bali dulu, waktu zaman saya dulu, saya kan udah kelahiran tahun lawas lah, bukan lawas banget sih, udah lumayan lama lah, kelahiran tahun 86. Jadi kalau di Bali zaman dulu TK itu biasanya adanya 0 kecil dan 0 besar aja, bro. Dulu ya, kalau sekarang saya kurang tahu. Jadi biasanya sebelum masuk ke sekolah dasar, gitarnya mengganggu suaranya, suara senarnya mengganggu, cuy. Jadi sebelum masuk ke sekolah dasar, biasanya kita di Bali dulu kalau orang tuanya agak mampu, biasanya disekolahkan di taman kanak-kanak anaknya. Itu mulai dari 0 kecil sampai 0 besar, kurang lebih mulai dari umur 4 tahunan lah, 4 tahun, 5 tahun, habis itu langsung ke sekolah dasar untuk orang yang berekonomi cukup lah pada zaman itu ya. Jadi karena saya ekonominya pas-pasan, gak cukup-cukup banget, gak kurang-kurang banget, jadi saya tidak masuk taman kanak-kanak. Jadi kembali kita bahas, mau membandingin yang di Bali sama di Jepang yang sekarang, yang anak saya rasakan. Jadi kalau di Jepang, anak baru lahir beberapa bulan udah bisa dititipkan, bro. Kenapa bisa dititipkan? Karena orang tuanya bekerja. Dan kalau yang negeri itu gratis kita nitipnya, bro. Jadi gak kena biaya sama sekali. Kalau beberapa tahun yang lalu masih bayar sih, tapi beberapa tahun belakangan ini, 2 tahun terakhir lah, jadi semua tempat penitipan yang milik pemerintah
itu bayarnya gratis, jadi sangat membantu ekonomi ya. Jadi uh, apa baiknya kalau anak-anak dititip? Saya mau ngomongin baiknya aja ya, pasti ada buruknya tapi saya mau ngomongin baiknya. Jadi kalau di Jepang dari umur 1 tahun anak saya udah dititipkan di penitipan Huikoen namanya kalau di Jepang. Jadi dari umur 1 tahun anak saya itu dididik mandiri, dididik bisa melakukan sesuatu meskipun dari hal kecil uh, dengan sendiri, artinya bukan dimanja, bukan dibantu, tapi diajarkan memang untuk mandiri dari kecil, meskipun dari tahap yang sangat kecil sekali. Mungkin dari tahapnya pegang sumpit gitu, habis itu bisa makan sendiri. Awal-awalnya pasti disuapin, diajarin cara pegang sumpitnya, seperti itulah, dari hal-hal kecil lah. Dan sampai akhirnya anak saya itu sangat mandiri sekali, boleh dibilang anak kecil di Jepang itu mandiri dalam artian dia bisa melakukan sesuatu tanpa dibantu oleh orang tuanya. Tentunya dengan kapasitas sesuatu yang bisa dilakukan dengan orang seumuran dia. Jadi kalau disuruh mikul beras berat 7 kilo kan nggak mungkin. Jadi yang biasa-biasa yang mungkin dilakukan oleh orang seumuran itu rata-rata bisa dilakukan. Gitu. Itu baiknya kalau anak-anak dititip. Jadi dari kecil diajarkan, ditanamkan kedisiplinan, kesopanan, banyaklah yang menyangkut dengan karakteristik orang Jepang itu sudah ditanamkan dari kecil kalau di Jepang. Jadi kalau di Indonesia mungkin kayaknya ini bisa diterapkan, cuman harus digratiskan bro ya semua. Meskipun kalau di Jepang dari pagi sampai sore sampai jam 6 bisa dititipkan bro. Kalau di tempat kita kan kebanyakan biasanya kita titip sama nenek, sama atau bahkan istrinya nggak kerja jadi dirawat sama istri. Itu bagus bro, bagus. Cuman alangkah baiknya kalau anak-anak di Indonesia dididik karakteristiknya itu dari kecil. Misalnya anggap aja setiap hari dari Senin sampai hari Jumat anak-anak kecil di Indonesia diberikan wadah penitipan di setiap dusun, kayak TK. Itu gak usah lama-lama lah, dari pagi jam 8 sampai jam 11 siang. Atau paling bagusnya sih sebenarnya sampai jam 12. Kenapa sampai jam 12? Jadi kalau sampai jam 12 makanan itu semua disuplai oleh pemerintah. Kalau pemerintah kurang cukup, orang tuanya kita patungan bayar-bayar untuk makan siang anak kita. Tentunya makanan yang mengandung protein, vitamin 4 sehat 5 sempurna yang akan membantu perkembangan fisik maupun otaknya dan juga mental mereka ke depannya gitu. Itu menurut saya yang perlu ditiru dari sesuatu yang saya rasakan di Jepang, yang mudah-mudahan di Indonesia sudah ada pada zaman ini ya. Karena waktu saya kecil dulu belum ada sih yang seperti ini. Terus untuk yang sekolah dasar, jadi sekolah dasar juga sama bro. Sekolah dasar di Jepang tuh anak-anak mulainya pagi jam 8.30-an lah, jam 8 lah, sampai sore bro, sampai pelajarannya itu 6 jaman lah di sekolah dia untuk belajar. Untuk yang udah kelas 3 ke atas ya, untuk yang kelas 1 sampai kelas 2 dipendekin 1 jam. Jadi mereka sangat belajar, waktu belajarnya sangat lama bro. Waktu belajarnya lama, terus sama dapat makan juga. Jadi yang saya lihat, yang saya alami di Bali dulu kan, kita bawa bekal dari rumahnya, bekal uang. Terus jajannya jajan berantakan dah. Apa yang dijual di warung-warung dekat sekolah, nasi goreng yang dibungkus plastik kayak gitu lah, bubur gitu. Itu bagus sih, tapi kan kadang tidak semua orang anak mempunyai bekal yang cukup untuk membeli makanan yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi saya pengennya ini bisa ditiru di Indonesia. Jadi untuk anak SD makannya di sekolah. Jadi makanan itu ditanggung oleh suatu badan
mau pemerintah maupun organisasi orang tua, organisasi murid. Artinya mereka memberikan porsi yang sama kepada semua murid. Tentu dengan kualitasnya ya yang 4 sehat 5 sempurna lah untuk perkembangan fisik mereka dan perkembangan otak mereka. Jadi dari kita beri uang jajan 5.000 atau 10.000 sehari, mendingan kita patungan sama orang tua murid atau kalau ada biaya dari pemerintah lebih bagus lagi. Jadi kita patungan orang tua murid seharinya berapa, sebulannya berapa, bikin suatu lembaga kecil-kecilan lah yang melayani makanan untuk murid-murid kita, toh anak-anak kita juga kan bro. Jadi biar perkembangannya bagus, itu yang perlu ditiru dari Jepang, yang perlu diterapkan di Indonesia menurut saya. Kalau dibandingin dengan pada zaman saya dulu ya, kalau sekarang mungkin di Indonesia juga sudah lebih maju sih sistem pendidikannya. Cuman saya juga kurang tahu. Kalau salah saya mohon diralat bro ya, mohon diperbaiki di kolom komen. Komennya yang jelek-jelek aja bro, biar membangun. Terus apa lagi ya selain makanan? Kalau di sekolah dasar di Jepang, bagusnya, positifnya menurut saya, sekolah dasar itu tidak ada ulangan umum. Kalau zaman saya dulu ada kan caturulan, setiap 4 bulan sekali kita ulangan umum. Kalau sekarang mungkin sistemnya semesteran atau apa, saya kurang tahu. Kalau di Jepang, sekolah dasar di Jepang itu tidak ada ujian seperti itu. Ujian yang mempengaruhi kenaikan kelas itu tidak ada. Jadi mereka itu dari kecil dididik untuk menjawab sebuah pertanyaan sesuai dengan kemampuan mereka. Ngerti nggak maksud saya? Kalau di Indonesia mungkin masih ada ujian, jadi mereka harus mematok sebuah nilai biar gak ketinggalan kelas, itulah sistemnya kalau di Indonesia. Tapi kalau di Jepang, karena tidak ada ulangan umum, semua pasti naik. Mereka ya begitu, dari kecil udah menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang ada di otak mereka, tanpa harus menyontek, karena tidak ada tuntutan untuk mendapat nilai yang besar. Tapi malah bagusnya mereka akan rajin belajar di rumah. Kalau dapat nilai kecil, jadi orang tuanya yang, kalau kita di rumah kalau dapat orang naik kecil, jam belajarnya ditambah dikit. Terus kalau nilainya bagus, kita kasih hadiah, beliin mainan kecil, beliin cemilan. Ya itu simpel-simpel sih sistem mereka di Jepang dalam mengelola sistem pendidikan mereka. Kurang lebih seperti itu bro, ngompol kali ini. Kepanjangan ya, saya juga nggak tahu ngomongnya apa. Mudah-mudahan apa yang mau saya sampaikan bisa apa dimengerti, bisa sedikit mengerti lah. Oh ternyata maksudnya seperti ini. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Jadi saya ulangi lagi, dari yang anak untuk playgroup itu mereka dapat makan semua, bayarnya gratis. Yang sekolah dasar juga dapat makan, tapi yang sekolah dasar orang tuanya bayar ya sebulan 200 ribuan lah, 300 ribuan. Tapi makanannya memang udah terjamin bro. 4 sehat 5 sempurna, dan sama semua murid mendapatkan makanan yang sama gitu. Jadi tidak ada batasan antara yang kaya dan miskin, jadi semuanya sama ya. Terus untuk sekolah dasar itu tidak ada ulangan umum, tidak ada ujian kenaikan kelas, karena menurut saya itu dapat mengajarkan mereka tentang kedisiplinan, mencari nilai sesuai dengan benar-benar kemampuan dia sendiri. Kalau mirisnya saya lihat di Indonesia, apalagi pada zaman saya dulu kan banyak sekali orang belajar nyontek. Setiap mau ulang umum bikin contekan, sembunyiin di mana, kayak kalau mau ujian bikin contekan. Jadi kayaknya kurang fair aja, meskipun dapat nilai bagus tapi bukan sesuai dengan kemampuan yang dia punya. Jadi logikanya gak gimana ya, logikanya tidak real lah kemampuan yang kita punya menjadi nilai yang kita miliki itu. Jadi tidak akan menanamkan sesuatu yang baik ke depannya. Memang sesaat kelihatannya bagus karena punya nilai bagus, tapi ke depannya sebenarnya itu sangat merugikan diri sendiri. Jadi semoga sistem ini bisa ditiru di Indonesia, mudah-mudahan. Yang paling tidak
buat teman-teman yang sudah mendengarkan konten saya, dipikir kayaknya bener sih, kalau mau coba aja dijalanin di rumah-rumah sendiri kan, siapa tahu bisa memvirus, menyebar ke tempat lain gitu ya bro. Udah sekian dulu video kali ini bro, mudah-mudahan bisa dicerna dan bisa dimengerti lah apa yang saya omong. Mungkin saya ngomongnya terlalu cepat ya, orang Bali seperti ini loh memang bro, cepat ngomongnya, kerjanya lambat gitu. Jadi sekian dulu episode 2 ngomong politik dengan tema pendidikan di Jepang dan di Indonesia sesuai dengan yang saya lihat dan saya rasakan. Kalau ada salah mohon dimaafkan bro, dan jangan lupa tadi saya sarankan untuk jangan buang sampah sembarangan lagi. Jaga kebersihan alam, kebersihan lingkungan. Mulailah dari rumah sendiri, gak usah dari tempat yang gede-gede, dari kecil dulu. Kalau udah rumah kita bersih, tetangga kita juga ngikutin nanti. Oh rumahnya dia bersih, bagus, halamannya juga bersih, pasti akan bisa memvirus, karena hal yang baik dapat memvirus, menyebar ke orang lain dengan niat yang baik. Betul gak bro? Jangan lupa kacrot coy. Bye bye. Ngomong politik, ngomong politik. Bye bye.